Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengantar terminologi medis. Perkenalkan, nama saya Rio Diatma. Saya dosen untuk mata kuliah terminologi medis 1. Baik, untuk pembahasan pertama, kita akan bahas terkait dengan dasar hukum dan tujuan mempelajari terminologi medis. Nah, nanti yang kedua kita belajar tentang sejarah istilah terminologi, lalu ada bagian-bagian kata dalam terminologi, dan juga ada bentuk tunggal dan juga bentuk jamak dari terminologi medis. Baik, untuk yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari terminologi medis? Jadi sudah dijelaskan pada Permenkes RI nomor 55 tahun 2013 bahwa tugas program medis adalah melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar. Jadi penting sekali untuk tenaga rekam medis itu menguasai dari terminologi medis yang benar. Nah, sekarang apa sih itu terminologi medis? Terminologi medis itu adalah bahasa profesional bagi mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang pelayanan kesehatan atau di seni layanan penyembuhan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya kita bahas apakah terminologi itu penting bagi nakes. Yang pertama, sebagai pemahaman secara tepat ejaan dari arti istilah medis klinis diagnosis serta prosedur tindakan medis sampai dengan ke tindakan operatif. Yang kedua, sebagai masukan ke dalam sistem informasi asuhan klinis dan juga manajemen kesehatan. Yang ketiga, sebagai sistem penagihan biaya pelayanan asuhan kesehatan yang diaplikasikan seperti P-Care ataupun NASIPJIS. Nah, sejarah istilah medis. Dari sejarah istilah medis, sebagian besar istilah berasal dari bahasa Yunani kuno, Greek, dan juga Latin. Oke, sekarang kita bahas pada istilah anatomia. Untuk istilah anatomi atau organ tubuh, itu semuanya berasal dari bahasa Latin. Sedangkan istilah penyakit itu berasal dari Yunani kuno. Nah, bisa kita lihat pada ICD volume 3, itu kebanyakan ejaannya Inggris Amerika, dan ICD volume 1 itu ejaannya Inggris. Contoh labor jadi labor, esophagus jadi oesophagus. Selanjutnya kita review istilah organ anatomi. Yang pertama mulut, bahasa Inggrisnya mouth, bahasa medisnya or, stoma atau os. Selanjutnya ada lambung, bahasa medisnya gaster, hati, bahasa medisnya hepar atau hepato, tenggorokan, bahasa medisnya faring, lidah, bahasa medisnya gloso atau linguo, saluran telur, bahasa medisnya salping atau tuba fallopi, rahim, bahasa medisnya hister atau metrium, indung telur, bahasa medisnya ovarium atau ooporo. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan contoh penulisan. Di sini ada tabel untuk Latin dan Yunani kuno. Latin biasanya disingkat L, Yunani kuno disingkat G. Latin itu biasanya digunakan pada istilah anatomi, Yunani kuno digunakan pada istilah penyakit. Kita lihat pada tabel nomor 1. Marrow artinya medula atau sumsum tulang. Sedangkan pada Yunani kuno disebut untuk sumsum tulang adalah myelo atau myelos, itu sumsum tulang. Nah, ketika digabungkan jadi istilah penyakit, jadinya adalah myelitis, bisa disebut dengan radang sumsum tulang. Yang kedua adalah myelopati, ya, itu penyakit sumsum tulang atau jaringan myeloid. Untuk istilah anatomi yang kedua itu ada nasal yang berarti adalah hidung di istilah anatomi. Nah, ketika ke Yunani kuno, kata hidung itu bukan nasal lagi, tapi sudah berganti menjadi rhino. Nah, ketika digabungkan dengan penyakit menjadi rhinitis, radang hidung. Untuk yang ketiga os itu artinya adalah mulut, yaitu bisa per os, per oral, atau bahasa anatominya melalui mulut. Sedangkan di bahasa istilah penyakitnya itu adalah stoma yang berarti mulut. Untuk penyakit jadi stomatitis, radang mulut. Yang keempat os tulang, jadi contoh os femur. Nah, ketika jadi
istilah penyakit jadi ostalgia, yang berarti osteon itu tulang, algia adalah sakit, dirasa sakit pada tulang. Yang kelima ren itu istilah anatomi adalah ginjal. Ketika masuk ke istilah penyakit sudah menjadi nepron. Nepron kalau dimasukkan ke istilah penyakit jadi nefritis atau radang ginjal, atau bisa juga jadi neprosis, kondisi lesi ginjal yang mengalami degeneratif. Sekarang kita bahas terkait dengan unsur kata pembentukan istilah medis. Ada 3 unsur kata dasar, yaitu prefix, kata depan, root, akar kata, suffix, kata akhiran. Yang pertama adalah prefix. Prefix atau awalan, yang berarti satu atau lebih dari suku kata yang diletakkan di bagian depan sebelum root atau combining form. Fungsi prefix adalah modifikasi arti root dengan memberi informasi tambahan atau keterangan tentang lokasi organ, jumlah bagian, atau waktu terkait. Sekarang kita bahas contoh dari prefix. Yang pertama, dis itu artinya adalah rasa sakit. Hemi itu sebagian. Poli banyak. Hiper lebih dari. Sub di bawah. Taki cepat. Re mengembalikan. Primi artinya pertama. Nah, sekarang kita lihat pada gambar biru. Itu adalah sinonim dari prefi. Itu bisa dari kata yang berbeda cuma memiliki arti yang sama. Primi itu artinya pertama. Uni itu pertama dalam prefix angka. Kalau 2 adalah bi. Untuk mono itu 1 juga, berarti prefix angka juga. Cuman untuk mono biasanya digunakan pada jenis-jenis golongan bakteri seperti monococcus, diplococcus. Nah, selanjutnya ada epi dan peri. Epi itu adalah lapisan atas, peri juga lapisan atas, tapi dalam arti peri lebih mengelilingi atau membungkus. Oke, sekarang kita lihat pada prefix angka. Contohnya adalah tetraplegia, quadriplegia, yang berarti 4. Plegia artinya adalah kelumpuhan. Jadi dapat 4 kelumpuhan yang kita lihat bisa diindeks, yaitu ada quadriplegia bisa diindeks, tetraplegia juga bisa diindeks. Kita lihat pada kodenya, dia adalah kode yang sama, G82.5 dan G82.5. Jadi semuanya untuk tetra atau quadri tidak ada yang salah, cuma tergantung pada kategorinya. Kategorinya apa yang dimaksud dari si penyakit tadi. Oke, selanjutnya adalah prefix terkait dengan epi dan peri. Apabila dimasukkan dalam istilah medis itu ada epikarditis dan perikarditis. Nah, untuk pencariannya manakah yang benar, epikarditis atau perikarditis? Tergantung dari kategorinya. Kalau epi itu adalah gantung pada lapisan paling atas, peri ya, itu lapisan yang paling atas juga, cuman dia lebih fokus kepada menyelimuti. Jadi kita perikarditis fokus ke kardio. Nah, kardio kan letaknya terselimuti, jadi maka kita di indeks itu carinya yang perikarditis. Selanjutnya kita bahas pada prefix yang berlawanan. Pada prefix yang berlawanan contohnya seperti up, jauh dari, at menuju ke arah, dis itu artinya buruk, nyeri atau sulit, eu artinya bagus, normal, sudah, hiper lebih dari, hipo kurang dari, inter antara, intra dalam, sub bawah, super supra atas. Jadi untuk prefix yang berlawanan itu juga dapat dimasukkan untuk memodifikasi dari rootnya. Kembali lagi tergantung pada kategori rootnya. Berikut adalah contoh prefix yang mempunyai arti yang sama, seperti hiper, epi, supra artinya sama-sama di atas, anti, kontra artinya berlawanan, sirkum, peri, keliling, dis, mal, jelek, salah, buruk, ante, pro dan pre, sebelum, hipo, infra, sub, ek, ekto, ex, exo, ekstra. Untuk arti di luar atau luar. Di dalam ada indo dan juga intra.
Untuk yang kedua yaitu tentang word root atau akar. Word root atau akar kata adalah dasar dari istilah medis. Yang kedua, tidak selalu menggambarkan bagian tubuh, dapat juga menunjukkan warna. Baik, sekarang kita akan bahas terkait dengan root pada bagian tubuh. Ada myelo, osteo, myo, neuro, artro. Yang memiliki arti myelo adalah medula spinalis, osteo adalah tulang, myo otot, neuro saraf, artro persendian. Sedangkan pada root warna ada cyano, eritro, leuko, melano, dan polio. Cyano artinya biru, eritro merah, leuko putih, melano hitam, polio abu-abu. Pada root akan terdapat yang namanya combining vowel, yaitu huruf vokal a, i, u, e, o diperlukan untuk menggabungkan antara akar kata dan akhiran. Tujuannya supaya istilah medis bisa lebih mudah diucapkan. Contoh, hepato, reno, rino, torako, yang artinya ada tambahan o di belakang. Nah, itulah mengapa huruf vokal o adalah paling umum digunakan. Contoh lagi ada pili, pilu, kuti, kuto, kuta, seba, sebo. Selanjutnya ada sufik. Akhiran ditambahkan di akhir root untuk menyelesaikan istilah. Misalnya tonsilo, akhiran ditambahkan untuk melengkapi istilah menceritakan apa yang terjadi pada amandel, yaitu tonsilitis, artinya peradangan amandel. Tonsilektomi, operasi pengangkatan amandel. Sufik dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok diagnostik, kelompok simptomatik, kelompok operatif, dan kelompok lain-lain. Yang pertama kita bahas tentang sufik diagnostik. Di sini ada sele, yaitu yang berarti tonjolan atau hernia. Nah, untuk sufik diagnostik itu berarti encephalocele. Nah, yang kedua adalah oma. Oma adalah keadaan sakit atau tumor. Nah, kalau di diagnostik maka akan berubah menjadi hepatoma, mioma, dan lain-lain. Selanjutnya ada emia, di mana berhubungan dengan darah. Contoh seperti hiperglikemi, anemia. Nah, selanjutnya ada ektasis atau dilatasi, lebaran. Jadi ketika masuk ke sufik diagnostik beserta rootnya maka jadi bronkiektasis. Selanjutnya ada ptosis, yaitu turun dari letak semula. Masuk ke diagnostiknya jadi bleparoptosis, yang artinya adalah penurunan atau yang tidak normal, penurunan yang tidak normal dari semulanya. Nah, ketika masuk diagnostiknya, bleparo artinya adalah kelopak mata yang turun dari letak semulanya. Yang kedua ada sufik operatif, yaitu tindakan terkait dengan contoh sentesis, tindakan menusukan. Apabila ditambahkan root, torako, jadinya torakosintesis, menusukan pada torak. Tripsi, menghancurkan, gabungkan dengan root lito, jadi litotripsi, artinya penghancuran batu. Nah, contoh lain ada sufik yang mempunyai belakang atau sebutan belakang yang sama, cuman memiliki arti yang berbeda. Contoh ektomi, yaitu eksisi atau pengangkatan pada kasus tonsilektomi. Ostomi, yaitu adalah membuat lubang. Os artinya adalah mulut atau lubang, yaitu membuat lubang. Contoh seperti kolostomi. Tomi, yaitu membuat robekan atau insisi. Contoh seperti plebotomi. Nah, kalau yang di terakhir itu ada tom. Tom itu biasanya diartikan sebagai alat, contoh nekrotom, alat untuk melakukan nekrotomi. Selanjutnya ada yang bagian bawah itu skopi. Skopi artinya adalah proses pemeriksaan visual. Kita gabungkan jadi seperti endoskopi, itu proses pemeriksaan visual dilakukan di dalam. Nah, yang terakhir adalah skop itu ya sama kayak tome tadi, itu instrumen atau alat, contoh seperti mikroskop, stetoskop, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana dengan istilah yang di bawah ini?
Hal ini, istilah-istilah ini itu kadang salah terkait dengan bagaimana penulisan ataupun istilahnya pengertian yang dilakukan oleh para pekerja medis. Contoh, elektroensefalografi itu artinya adalah proses. Yang kedua, elektroensefalograf itu instrumen atau alat. Tiga, ada elektroensefalogram adalah hasil. Jadi harus dibedakan antara grafi, graf, dan gram, di mana yang berakhiran i itu adalah prosesnya. Yang untuk graf mati itu instrumen atau alat. Nah, untuk yang gram itu biasanya hasil. Contoh lagi ada kraniometer. Nah, itu masuk mati kan, itu di instrumen atau alat. Kraniometri itu adalah proses pengukuran. Nah, selanjutnya kita bahas di sufiks simptomatik atau gejala. Contoh, penia itu penurunan di bawah normal, trombositopenia, jadi trombositnya turun bawah normal. Sklerosis, pengerasan atau tidak elastis, contoh arteriosklerosis. Lalu ada spasm, yaitu kontraksi otot mendadak. Algia, nyeri, dispalgia. Nah, tadi. Nah, bagaimana dengan ini? Ini ada gastralgia. Jadi dari gastro dan algia, yang memiliki arti nyeri pada perut. Sedangkan satunya lagi juga gastrodynia. Gastrodynia, nyeri juga pada perut. Sama-sama memiliki arti yang sama. Nah, di sini di indeksnya kodenya juga sama, cuma yang membedakan adalah di kategori rootnya. Sekarang kita bahas terkait dengan sufiks lain-lain. Contoh, sufiks lain-lain itu adalah hal-hal yang menunjukkan, atau contoh ad menuju ke arah, kaudat, blas benih cikal bakal, eritroblas. Tion, kata kerja menjadi kata benda, auskultation. Ior, hubungan atau perbandingan, anterior, inferior. Ema, itu penunjukan pembengkakan, eritrema, empiema, empisema. Bagaimana dengan sufiks yang memberikan keterangan yang beda? Contoh, kita buat kata awal atau rootnya adalah otot, mio. Miositis artinya adalah inflamasi peradangan, sama-sama di mio yang kedua. Mialgia, rasa pegal-pegal pada otot. Miorapi, menjahit otot. Mioma, tumor otot. Mioplasti, operasi plastik otot. Miotomi, memotong atau membelah otot. Pada terminologi medis juga ada yang namanya bentuk tunggal dan jamak. Contoh penyebutan bentuk tunggal dan jamak: bronkus menjadi bronki, virus menjadi viruses, varik menjadi varises, kosta menjadi kostae, rib menjadi ribs, datum menjadi data, food menjadi fat, neoplasm menjadi neoplasma, tumor menjadi tumors, ganglion ganglia, tendon tendons, vertebra jadi vertebrae. Itu adalah bentuk tunggal dan jamak, hampir sama seperti plural dan singular dalam bahasa Inggris. Sekarang kita bahas pada contoh penerapan terminologi dalam coding klinis. Kasus pada bibir sumbing. Kasus dalam bibir sumbing dalam bahasa medis artinya adalah cleft lip. Nah, sedangkan dari bahasa Latin itu adalah labioskisis. Nah, ketika bahasa istilah medis terminologi adalah seiloskisis. Nah, kita lihat di codingnya. Cleft, kita cari adalah cleft. Cleft itu adalah sumbing. Nah, kita lihat sumbingnya di mana? Lip. Nah, kita temukan lip di kode Q36.9. Nah, kita cari di bagian labioskisis atau labio, kata rootnya. Kita cari rootnya, ternyata tidak ada. Kita cari pada istilah medis yang Greek, keiloskisis, seiloskisis. Nah,
Ini juga ada di Clevlip Q36.9. Nah, ternyata sama. Jadi tidak selamanya yang di bahasa Latin itu juga bisa didapatkan di coding klinis. Jadi yang sering digunakan adalah arti dalam bahasa Inggris, dan juga yang paling terutama itu di istilah medisnya dari bahasa Greek atau Yunani. Contoh selanjutnya itu adalah nyeri, pain atau angina. Nah, pada indeksnya pains itu masuk di golongannya misalkan chest pain gitu ya. Chest pain ada ischemic dan juga ada coronary. Angina itu artinya nyeri. Nah, kita lihat di angina, nyerinya nyeri apa? Tachycardia chest. Nah, ketika chest itu berarti masuk di I20.9. Kita lihat di sini di pain ada chest R07.4. Nah, dimasuk di bagian ischemic di I20.9. Jadi sama. Oke, contoh yang terakhir itu litotomi, lit dan otomi. Nah, kita lihat pada litotomi pada kidney ya. Itu buat insisi atau pada kidney, itu pada ginjal. Nah, kalau kita masukkan di indeks litotomi, maka akan muncul nanti subnya di mana bagiannya. Nah, misalkan kita pilih kidney, ginjal, yang bahasa medis dari Greeknya, setelah terminologinya adalah nephron dan otomi. Nah, itu di kode 55.01. Langsung di litotomi itu sama, litotomi kidney 55.01. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang salah, cuman harus benar-benar paham terkait dengan bahasa medis untuk istilah medisnya atau terminologi medisnya. Sekian kuliah hari ini tentang pengantar terminologi medis. Saya harap teman-teman dapat memahami terkait dengan inti dari terminologi medis. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.